warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatona Susila Ningtyas, NIM A5101902777 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang masalah perilaku pada anak untuk memenuhi tugas UTS saya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan masalah perilaku atau conduct disorder? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Masalah perilaku atau conduct disorder atau unsocialized aggression adalah kelompok anak yang tidak mampu mengendalikan diri. Jenis perilaku yang sering nampak pada anak-anak seperti berkelahi, pemarah, tidak patuh, merusak barang atau benda orang lain, mencari perhatian, sombong, tidak jujur, bicara kasar, iri hati, tidak bertanggung jawab, mudah beralih perhatian, kejam, dan lain-lain. Apa saja sih faktor penyebab gangguan perilaku pada anak? Faktor penyebab gangguan perilaku pada anak meliputi yang pertama, karakteristik kepribadian, kurang respek terhadap orang lain dan cenderung mendominasi orang. Cenderung salah menginterpretasi maksud orang lain dan tidak toleran terhadap perbedaan dan kesalahan orang lain. Memiliki suasana hati yang tidak stabil, pesimis, dan berperilaku yang tidak menentu, serta sering marah-marah. Yang kedua, temperamen dan karakter. Memiliki temperamen yang keras yang disebabkan oleh faktor genetik. Perbedaan-perbedaan individual yang menetap dalam kualitas dan intensitas reaksi emosional, tingkat aktivitas dan perhatian serta pengaturan emosional. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah proses berpikir seseorang atau pola atau cara berpikirnya. Yang keempat, organik dan neurologis. Hubungan faktor-faktor psikologis dan sosial. Kimia dalam otak yang disebut neurotransmitter dapat terganggu oleh keadaan child abuse atau kekerasan pada anak, penolakan dan kesalahan-kesalahan pola asuh, atau perawatan yang lain. Stres pada anak akan mengganggu fungsi normal sistem syaraf pusat, lalu menimbulkan efek negatif pada perkembangan sosial dan perilakunya. Yang kelima, dinamika keluarga. Menurut Macmillan dan Rideout tahun 1996, kekerasan fisik, pelecehan seksual, alkohol, penyalahgunaan obat, depresi, gelandangan, kehamilan pada usia belasan tahun, perceraian, dan kemiskinan berat merupakan masalah yang menetap pada keluarga tertentu dari generasi ke generasi. Menurut Abrams tahun 1999, trauma dalam keluarga dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Trauma yang dapat mengarah ke bunuh diri, kekerasan dalam keluarga, pelecehan seksual, masalah asimilasi kultural, dan lain-lain yang dapat membuat keluarga berada pada kondisi disorganisasi dan terganggu. Yang keenam, faktor sosial dan lingkungan. Hambatan-hambatan yang terjadi pada anak yang mengalami gangguan perilaku muncul karena terdapat kecenderungan agresi di dalam diri, pengaruh pola pengasuhan yang tidak benar, lingkungan yang tidak baik secara pergaulan dan tata desain, juga faktor organis seperti genetis, syaraf, dan lain-lain. Apa saja karakteristik anak yang mengalami gangguan perilaku? Karakteristiknya yaitu kognitif, sosial, emosi, dan fisik. Keempat karakteristik tersebut seringkali digolongkan sebagai banyak bertingkah, kelebihan gerak, dan nakal dalam hubungan sosialnya. Bagaimana sikap atau penanganan gangguan perilaku pada anak? Sikap atau penanganan gangguan perilaku pada anak dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan, meliputi yang pertama, pendekatan perilaku yang didasarkan pada karya B.F. Skinner tahun 1953 dan penyediaan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan bahan pengajaran untuk anak-anak. Yang kedua, pendekatan ekologi yang dapat diaplikasikan dalam bentuk penanganan intervensi keluarga seperti dilakukan pelatihan manajemen pola asuh atau PMP kepada orang tua, diajarkan teknik-teknik kepada orang tua seperti penguatan positif bila si anak melakukan hal positif, dan hilangnya perlakuan istimewa bila si anak berperilaku agresif dan antisosial. Yang ketiga, pendekatan sosial kognitif yang dapat diaplikasikan dalam bentuk penanganan kognitif, yaitu terapi kognitif individual bagi anak-anak yang mengalami gangguan tingkah laku dapat memperbaiki perilaku mereka, meskipun tanpa melibatkan orang tua.
Yang keempat, pendekatan psikoedukasional yang dapat diimplementasikan dalam bentuk penanganan multisistemik atau PMS, yang mencakup pemberian berbagai layanan terapi intensif dan komprehensif di dalam komunitas dengan menargetkan pada remaja, keluarga, sekolah, dan dalam beberapa kasus juga kelompok sebaya. Yang kelima, pendekatan psikoanalitik yang dapat diimplementasikan dalam program Head Start, pendidikan prasekolah berbasis komunitas yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan kognitif sosial sejak dini. Program Head Start dibagi menjadi dua pencegahan, yaitu A. Pencegahan primer, meliputi perawatan pranala awal, program penanganan dini bagi orang tua dengan faktor resiko yang sudah diketahui dalam membesarkan anak, dan lain-lain. B. Pencegahan sekunder, meliputi konseling individu dengan program bimbingan sekolah, layanan intervensi krisis bagi keluarga yang mengalami situasi traumatik, konseling kelompok di sekolah, dan konseling teman sebaya. Yang keenam, pendekatan humanistik. Anak-anak didorong untuk menjadi terbuka, menjadi individu bebas, mengembangkan pengaturan pendidikan non-otoriter dan non-tradisional. Yang ketujuh, pendekatan biogenik yang dapat diimplementasikan dalam bentuk pengobatan berbasis rumah sakit atau rehabilitasi. Kesimpulan dari beberapa pendekatan penanganan anak yang memiliki gangguan perilaku tersebut yaitu menitikberatkan pada proses pendidikan. Bagaimana pendidik dalam hal ini orang tua, guru, dan masyarakat mampu mengantisipasi gangguan perilaku pada anak dengan pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan bahwa harus adanya perubahan perilaku pada siswa. Pendidikan yang diselenggarakan harus bersifat holistik, mulai dari pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Sekian penjelasan saya mengenai masalah perilaku pada anak untuk memenuhi tugas UTS saya. Jika ada salah kata ataupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.